Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin tadi. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Saya diperiksa Ahok, saya juga kaget, kok gila juga ya. Yang memang menjadi pertanyaan dari Kejaksaan Agung adalah Komisaris Utama Pertamina Ahok itu sudah dipanggil, tapi Komisaris Utama dari anak perusahaannya Petraniaga yang jelas-jelas pelakunya itu ada di situ, itu belum dipanggil. Nah, ini aneh. Padahal yang paling lebih tahu pasti Komisaris Petraniaga, bukan Komisaris Pertamina. Hanya sayang, atau qadarullahnya lah, katakanlah begitu ya, Ahok ini keras terus, teriak-teriak terus dari podcast A ke podcast B, terus kenceng gitu bicara. Saya mau bongkar, saya kalau punya kewenangan saya pecat itu. Tapi setelah ke Kejagung, iya begini realitanya. Saya juga terkaget-kaget, kok gila juga ya. Jadi Ahok kemudian membatasi diri bahwa ini kan subholding, katanya subholding kan saya nggak bisa sampai ke operasional. Ciut setelah dipanggil Kejagung sudah dimainkan Erik. Oh, ini menarik juga ya perspektifnya, dan ya masuk akal. Karena Kejaksaan Agung pun berubah 180 derajat setelah ketemu Erik jam 11 malam. Yang tadinya juga garang, gitu. Setelah ketemu Erik, besoknya bilang, Erik dan Boy tidak terlibat korupsi Pertamina. Tidak ada fakta, padahal belum dipanggil. Ini keanehan lain. Makanya hal-hal yang begini ini mesti menjadi diskusi di ruang publik, dorong agar mereka melakukan sesuai dengan yang semestinya mereka lakukan. Rakyat memantau, gitu. Rakyat mengingatkan. DPR jangan diam aja, gitu kan. Ahok hanya pandai silat lidah katanya ya. Ahok jadi ikut kagetan kayak si Anu. Oh iya benar. Loh, saya baru tahu. Jangan-jangan kagetannya settingan. Kalau si Anu itu kan kagetannya settingan. Apa semua dari yang keluar dari dia kan settingan. Cuman Ahok tampaknya sudah mulai belajar juga dari Singanu itu. Ahok sama dengan Hasto hanya gertak saja. Oke, menarik ya. Bahkan Ahok mengaku baru mendengar beberapa hal yang baru seperti penelitian terhadap sebuah fraud atau penipuan hingga transfer yang dipertanyakan. Saya juga kaget. Juga dikasih tahu penelitian ini ada fraud, ada penyimpanan, transfer seperti apa. Nah, kita pertanyakannya kan begini. Koar-koarnya Ahok kok setelah pensiun? Kenapa ketika dia saat menjadi komisaris utama yang gajinya puluhan miliar per tahun, yang konon tiba-tiba hobinya jadi main golf, ya, Ahok itu gitu. Kok tempo hari diam saja? Kok tempo hari nggak bicara ke ruang publik? Atau ke Dirut Pertamina? Atau ke Menteri BUMN? Nggak ada. Santai saja. Meneng wae. Gitu. Diam aja, gitu. Cicing wae. Gitu. Baru sekarang bicara. Kan ini yang kita pertanyakan. Oh no, pore, gitu. Apakah ini perintah dari Bu Mega gitu? Kalau iya, perintahnya harus dianulir ini karena sayang
khawatir nanti yang 16% PDIP itu makin merosot gitu. Padahal kita Indonesia butuh oposisi yang kuat. Indonesia butuh oposisi yang berkualitas. Dan PDIP punya potensi itu. Nah, tapi ya orang-orang kayak Ahok gini ya jangan dimainkan lah. Nanti malah merusak marwah PDIP gitu loh. Iya kan? Nah, bukan anggota PDIP tapi cukup dekat dengan PDIP, Mahfud MD juga bicara. Ini menarik nih, ini perspektifnya ya. Soal Prabowo sengaja mengakomodir menteri-menteri bermasalah. Dan itu diiyahkan oleh ex-waketum Gerindra Arief Poyono. Masukkan dulu, baru buang. Ya kan kita banyak yang mempertanyakan, ini kenapa menteri ini masuk? Kenapa menteri ini masuk? Ya, bicara siasat, bicara strategi, tentu kita tidak bisa prediksi dengan sangat akurat ya, karena bisa jadi plan A, plan B, plan C-nya sudah disiapkan dengan cukup matang dan ya kita nggak tahu detailnya. Tapi ex-waketum Gerindra Arief Poyono sepakat dengan Mahfud MD soal analisisnya terkait strategi Presiden Prabowo. Jadi ini strategi Prabowo ini termasuk juga menghadapi Erick Thohir mungkin ya, yang dalam persoalan kasus Pertamina ini mestinya sebagai atasannya kan dia juga tahu, kalau enggak berarti dia bodoh dong ya, bisa dibodohi oleh orang-orang yang di bawahnya. Kalau dia tahu ya berarti terlibat, kan begitu. Mahfud mengatakan Prabowo sengaja mengumpulkan menteri bermasalah agar nanti bisa ditusuk. Itu dinilai Arief benar. Nah, ini benar kata Pak Mahfud, strategi Prabowo saat ini. Para tokoh itu kata dia sengaja dimasukkan dalam kabinet. Tokoh-tokoh busuk dan baik dimasukkan dulu dalam satu kabinet, nanti akan ketahuan setelah ulat-ulat atau lalat menghinggapinya. Yang busuk-busuk itu dimasukin, nanti ada lalat, ulat gitu. Nah, ini yang busuk, yang disukai lalat. Gitu kali ya. Luar biasa nih. Adapun pernyataan Mahfud yang disampaikan dalam sebuah siniar adalah menteri-menteri banyak tuh yang bermasalah masuk. Menurut saya ya, ini mungkin strategi Pak Prabowo ingin mengikat semuanya, dikurung di bawahnya, lalu nanti dia gempur pelan-pelan. Kata Mahfud. Berani juga bicara begitu ya. Karena secara akal sehat sih masuk banget itu. Cuman kan tidak didiskusikan biasanya di ruang publik yang begini nih. Hal serupa kata dia pernah dilakukan oleh Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Seperti dulu Gus Dur kan pernah melakukan strategi, masukkan saja dulu, masukkan ke atas, lalu dipanah dari bawah oleh orang-orang. Oleh orang-orang itu oleh siapa? Ya oleh rakyat, oleh civil society, oleh media gitu. Gus Dur dulu begitu ketika membentuk sesuatu. Luar biasa ya strategi para elit politik ini. Selain itu ia menilai cara Prabowo agar para menteri juga tidak berani korupsi. Jangan-jangan Prabowo begitu, semuanya diletakkan di bawah, jadi tidak ada yang mau ngomong, takut, malu. Yang dulu kritis ke Prabowo kan diam semua sekarang. Menterinya juga tidak ada yang berani korupsi, tidak berani loh. Iya kan? Nah, ya mudah-mudahan untuk kebaikan ini berjalan lancar strateginya ya. Apakah termasuk ini yang nanti harus segera dibuang? Belum lulus, Bahlil cuek saja pasang gelar doktor di depan namanya. Di mana itu? Ya di websitenya dia. Aduh, tampaknya sudah ngebet punya gelar doktor ini Bahlil ya. Meski polemik disertasinya masih berjalan, Bahlil sudah memasang gelar doktor di depan namanya sebagai Menteri ESDM. Itu prestisius ya. Pantauan redaksi di laman resmi Kementerian ESDM Kamis 13 Maret ada gelar doktor di depan nama Bahlil dalam bagan struktur organisasi dan pejabat struktural Kementerian ESDM. Hal ini jelas berlawanan dengan pernyataan pihak UI yang menyebut Bahlil belum lulus sebagai mahasiswa S3. Dengan kata lain, Bahlil belum sah menyematkan gelar doktor. Dalam kata lain, tidak sah, bukan belum sah, tidak sah kalau sekarang. Itu penipuan itu ya. Kalau penipuan bisa diseret nggak? Nah, ini lagi dipanah nih sama orang-orang nih. Aduh. Ahok, oke. Saya yakin Ahok masih punya kartu truf yang belum dikeluarkan. Mungkin menunggu waktu yang tepat bila dia dipojokkan ke jagung. Mereka kan masing-masing menyandera. Iya sih. Cuman
tampak jelas dalam kasus Hasto dengan Ibu Koninya yang begitu gegap gempita gitu. Menyampaikan bahwa kami punya data kuat kita. Ini sudah saatnya dibuktikan dari kemarin-kemarin dimunculkan. Enggak juga gitu. Ya artinya kan berarti omong-omong doang ini. Semuanya nggak ada gitu bukti-bukti yang kuat. Ya sayang sekali kalau begitu. Jadi kembali kepada PDIP, kita berharap tolong dievaluasi ini Ahok ya, Basuki Cahayapurnama ini. Karena dulunya kan bukan orang PDIP, pindahan kan. Jadi silakan dievaluasi, jangan sampai merusak, mempermalukan PDIP sebagai partai oposisi yang harus punya kualitas yang tinggi.